وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih sujud sahwi yang masih dalam pembahasan bab sujud sahwi dalam kitab Umdatul Ahkam. Kemarin sudah kami singgung bahwasanya ada 6 hadis pokok yang menjadi madar atau tempat poros berputarnya permasalahan sujud sahwi ini di kalangan para fuqaha. Nah, insyaallah malam hari ini kita akan membaca ke-6 hadis tersebut. Sebagian dari hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan 2 hadis tersebut dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani dalam Umdatul Ahkam ini, yaitu hadis Zulyadain dan hadis Abdullah ibnu Buhainah. Ke-6 hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam majmu'nya dibawakan. Kemudian baru nanti kita akan melihat komentar dari para fuqaha dan kemudian penjelasan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnul Mulaqqin, Sirajuddin Ibnul Mulaqqin, dan yang mana beliau adalah guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berkenaan dengan perbedaan pandangan di tengah-tengah para fuqaha ini. Kita membaca terlebih dahulu hadis-hadis yang dinyatakan oleh para fuqaha sebagai madar atau hadis poros dari permasalahan sujud sahwi ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam kitab Majmu'nya, far'un fi bayanil ahadits sahihah allati 'alaiha madaru babi sujudis sahwi. Ini cabang permasalahan di dalam pembahasan ini kitab Al-Majmu' ini mungkin sedikit saya kenalkan kepada antum. Kitab Al-Majmu' ini adalah kitab syarah terhadap matan mazhab Syafi'i yang bernama Matan Al-Muhadzab. Matan Al-Muhadzab ini disusun oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, salah seorang ulama Syafi'iyah di Irak. Dan Matan Muhadzab ini yang paling banyak dipelajari oleh para fuqaha Syafi'iyah setelah beliau. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mensyarahnya yaitu dalam kitab Al-Majmu' ini. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahnya ini sampai kepada bab riba, beliau wafat. Jadi enggak selesai ini kitab. Kemudian ketika kitab ini tidak selesai, lama setelah itu kemudian para ulama Syafi'iyah merasa berhutang terhadap Matan Muhadzab ini, belum selesai syarahnya. Mereka semuanya kemudian menyarankan agar Al-Imam Taqiyuddin As-Subki untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka Al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah melanjutkan untuk mensyarah Matan Muhadzab ini. Namun di muqaddimahnya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki itu merasa lebih rendah daripada Imam An-Nawawi. Siapa saya? Belum sampai tingkatan saya kepada tingkatannya An-Nawawi ini. Dan di masa Al-Imam An-Nawawi, kitab-kitab Syafi'iyah itu mutadawilah, artinya ada di hadapan beliau. Sementara kitab-kitab Syafi'iyah yang saya miliki tidak selengkap beliau. Oleh karena itu, Majmu' yang disusun oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini banyak mengutip dari syarah Majmu' yang sebelumnya, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Al-Imrani
yang nama kitabnya adalah Al-Bayan fi Madhhabil Imam Syafi'i. Ini juga syarah terhadap matan muhadzab yang sudah rampung selesai, namun kurang komprehensif, kurang menyeluruh. Nah, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki juga belum sampai selesai, wafat beliau. Ketika beliau wafat, lama tidak ada yang mensyarahnya, baru kemudian di antara ulama Azhar yang kontemporer, Syekh Najib Al-Muti'i melanjutkan tugas ini dan merampungkan penulisan kitab Al-Majmu' ini. Jadi guru saya punya seorang guru, nama beliau adalah Syekh Abdul Aziz Al-Buaimi rahimahullah. Beliau bermadhab Hambali. Beliau kemudian mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, dan saya hadir di tengah-tengah kajian beliau. Beliau menanyakan, coba menurut antum mana yang lebih utama, Majmu'nya Nawawi atau Mughninya Ibnu Qudamah? Mughni Ibnu Qudamah itu kitab ensiklopedi madhab Hambali. Sama seperti madhab Syafi'i punya ensiklopedinya adalah Majmu' ini. Mana yang lebih baik? Ensiklopedi fikihnya Mughni punya Ibnu Qudamah atau Majmu'nya Nawawi? Ya karena di sana Saudi gitu kan, ya murid-murid Saudi, dan bahkan kemudian yang lain karena lebih familiar dengan madhab Hambali di sana. Mughni lebih afdal Syekh, demikian. Maka guru kami Syekh Abdul Aziz Al-Buaimi mengatakan, isma'u, dengerin, buka telinga kalian gitu, kata beliau. Ana Hambaliyun, saya seorang Hambali. Tapi saya nyatakan di sini, Majmu'nya Nawawi ini lebih afdal daripada Mughninya Ibnu Qudamah, kata beliau. Ini merupakan penghormatan beliau terhadap Al-Imam An-Nawawi, meskipun madhab yang beliau pegang itu adalah madhab Hambali. Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah menjaga guru kami ini, Syekh Abdul Aziz Al-Buaimi. Nah, dalam kitab Majmu' ini tadi Imam Nawawi mengatakan penjelasan tentang hadis-hadis sahih yang menjadi madar atau poros berputarnya permasalahan sujud sahwi ini. Wa anha tatasya'abu madhahibil ulama, yang nanti dari keenam hadis inilah nanti para ulama itu punya pandangan masing-masing. Nah, ini diantara keutamaannya kitab Al-Majmu' demikian. Beliau mengajarkan kita fikih itu selain mengungkapkan pandangan-pandangannya mazhab Syafi'iyah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu juga menjelaskan dari mana sih muasal pendapat ini, pandangan ini itu dari mana gitu. Ya, di sini Al-Imam An-Nawawi mencoba untuk menjelaskan kepada kita dari keenam hadis ini nanti para ulama memiliki pandangan-pandangan masing-masing terhadap mazhabnya gitu. Wahiyya sittatu ahadits, ada 6 hadis kata beliau. Ahaduha haditsu Abi Hurairah. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bil adzani adbar syaitan. Kalau dikumandangkan azan, setan itu lari. Lahu durat, dan larinya itu terkentut-kentut. Jadi durat itu kentut yang ada bunyinya itu. Tapi kalau kentut yang enggak ada bunyinya, orang Arab menyebutnya faswu, fasa yafsu, al-faswu. Nah, kalau borota itu ada bunyinya gitu. Sampai terkentut-kentut dia lari kalau terdengar suara azan. Hatta la yasma'al adzan, sampai si setan ini pergi jauh dan azan itu tidak terdengar oleh si setan ini tadi. Fa idza qudiyal adzanu aqbal, ketika sudah selesai azan balik lagi tuh setan. Fa idza thuwiba biha, kalau azan itu diulangi lagi adbar, pergi lagi dia. Fa idza qudiya at-tathwib, ketika pengulangan azan itu selesai, aqbala, maka dia datang lagi. Yakhturu bainal mar'i wa nafsihi, yang dia kemudian menghembuskan sesuatu di dalam khotorat, di dalam bayangan-bayangan seseorang itu antara dirinya dengan
dengan nafsunya di dalam dirinya. Yaqulu udhkur kaza. Setan itu nanti yang dia ketika membisikkan di dalam sholat kita itu, ingat ini, ingat ini, ingat ini, udhkur kaza, udhkur kaza. Lamma yakun yadhkur hatta yadhillur rajul la yadri kam shalla. Ketika orang tersebut sudah banyak mengingat sebagaimana yang dibisikkan oleh setan tadi, sampai kemudian orang yang sholat tersebut tidak mengetahui sudah berapa rakaat ini. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla, kalau di antara kalian itu tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang kalian lakukan, kata Nabi SAW, falyasjud sajadataini wa huwa jalis, maka hendaknya salah seorang di antara kalian sujud 2 kali sujud dan dia dalam keadaan duduk. Maksudnya apa? Di dalam riwayatnya Abu Daud, qabla taslim, sebelum salam. Nah, ini ketika terjadi keraguan secara umum, Nabi menyuruh untuk sujud 2 rakaat sebelum salam. Diingatin ya, hadis pertama, kalau ragu sujud 2 rakaat sebelum salam.